Dan Izin mengingatkan untuk hadirin semua, format penamaan dari Zoom sendiri, nama, underscore, instansi. Untuk hadirin yang memungkinkan untuk on cam, silahkan untuk on cam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Profesor Parmin, Magister Pendidikan, selaku Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar. Yang kami hormati, Dr. Andes Farika, Magister Pendidikan, selaku Pembina Hima Diktar tahun 2023. Yang kami hormati, Dr. Monika, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati, Adi Triyono, selaku pengurus dari Persatuan Mahasiswa Bidik Misi dan KIP Kuliah Nasional tahun 2023. Yang kami hormati, Saudara Ahmad Rifan, selaku Ketua Hima Diktar Untidar tahun 2023. Yang kami hormati, Saudara Fauzan Ashari, selaku Ketua Panitia Hima Diktar Guspuskul tahun 2023. Yang kami hormati seluruh guru BK se-Indonesia. Tak lupa, seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum memasuki acara, izinkan saya, Fira Hanifatun Irbah, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan-sambutan. 4, penyampaian materi. 5, dokumentasi. Dan 6, penutup. Memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dengan tegap.
Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dr. Andes Farihah, Magister Pendidikan selaku Pembina Himadiktar tahun 2023. Kepada Ibu Farihah, kami persilahkan. Terima kasih. Bisa didengar suara saya? Bisa didengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Dr. Monika Satya Monika, Magister Pendidikan, selaku narasumber pada webinar kali ini. Beliau sebagai subkoordinator KIP Kuliah Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek. Yang saya hormati Profesor Dr. Suparmen, Magister Pendidikan, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar. Bapak, Ibu, Guru BK, maupun operator sekolah, maupun Bapak, Ibu dari sekolah yang rawuh pada kesempatan hari ini, para panitia kegiatan webinar KIP Kuliah, serta mahasiswa dan para peserta dari siswa, siswi, SMA, SMK, MA, maupun semua hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya pada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini bisa hadir melalui Zoom meeting pada kegiatan webinar KIP Kuliah yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Bidik Misi KIP Universitas Tidar, atau biasa kita sebut dengan Himadiktar. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya, ya, Farika, kebetulan saya menjadi pembina Himadiktar Universitas Tidar, mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah untuk melaksanakan atau untuk menyelenggarakan kegiatan ini, yang sudah mereka berinisiasi dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan bahagia. Terima kasih sekali sudah sukses melaksanakan kegiatan ini. Dan juga terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada pagi hari ini melalui Zoom yang diadakan oleh mahasiswa Bidik Misi Universitas Tidar. Mohon maaf sekali atas keterbatasan kami, sehingga mungkin penyelenggaraannya membuat hal-hal yang tidak berkenan pada peserta webinar kali ini. Bapak Ibu, mohon izin matur bahwa Himadiktar atau Himpunan Mahasiswa Bidik Misi Universitas Tidar ini merupakan forum komunikasi
mahasiswa penerima bidik misi atau KIP yang ada di Untas Tidar. Jadi Himadiktar ini dibentuk pada bulan Juli, sekitar bulan Juli tahun 2015, dan wadah bagi para mahasiswa penerima bidik misi atau KIP yang ada di Universitas Tidar ini kita namakan Himadiktar. Himadiktar itu menyelenggarakan beberapa program kerja, dan ini HGTS, Himadiktar Goes to School ini merupakan salah satu program dari Himadiktar atau mahasiswa yang tergabung dalam mahasiswa penerima bidik misi KIP Unhas Tidar. HTGS ini adalah program kerja yang merupakan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan KIP maupun bidik misi yang ada di Universitas Tidar. Adapun yang menjadi sasaran kami adalah lulusan SMA, MA, SMK ya sederajat yang kurang mampu. Jadi nanti merupakan sosialisasi bagaimana mendaftar KIP dan berbagai hal, informasi edukasi mengenai adanya bantuan pendidikan ini. Himadiktar atau HTGS ini kami laksanakan, diprogramkan pada awal Januari sampai akhir Januari 2024. Dan webinar KIP kuliah ini adalah awalan ya, awalan untuk mengawali kegiatan HTGS ini. Untuk itu karena webinar karena pendampingan secara Goes to School itu kami terbatas pada SMA, SMA maupun SMK yang ada di wilayah kota dan Kabupaten Magelang. Untuk itu apabila Bapak, Ibu ataupun para peserta yang ada di sini masih berkenan untuk mendapatkan informasi-informasi dari kami atau pendampingan-pendampingan terkait dengan layanan ini, mohon jangan meninggalkan WA Group. Karena nanti pendampingan-pendampingan bisa kami laksanakan secara virtual, karena tentunya keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu, jadi nampaknya kurang memungkinkan kalau harus kemana-mana. Untuk itu cukup ada di virtual melalui WAG yang ada atau yang sudah Bapak Ibu ikuti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar. Semoga kegiatan ini membawa kebermanfaat ya, kebermanfaatan untuk bersama, dan ini untuk pelayanan bersama, dan tentunya semoga membawa berkah untuk bersama. Mungkin tidak banyak yang bisa Bu Faria sampaikan. Semoga berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Farihah atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Profesor Parmi, Magister Pendidikan selaku Wakil Rektor Bidang 3 Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar. Kepada Profesor Parmin, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara masuk ya? Ya, mohon maaf masih perjalanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ya, sama-sama kita hormati sahabat saya Pak Dr. Muni ya, sebagai subkoordinator saat ini di KIP kuliah di Kemendikbudristek. Selamat datang Pak Dr. Muni ya di Untidar ya, yang pagi hari ini kita bertemunya secara virtual ya. Mudah-mudahan ini jauh di mata, dekat di hati. Baik, yang kedua sama-sama kita hormati ya, dan terima kasih tadi sudah memberikan pencerahan Bu Farika ya sebagai dosen pembina atau pendamping dari adik-adik KIP kuliah di Universitas Tidar. Tadi juga disebut oleh Pewara ya, hadir Ketua Forum KIP ya secara nasional dan juga Ketua Himadiktar dan seluruh kepengurusannya,
secara khusus terima kasih pada panitia ya webinar KIP kuliah yang sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak ini. Tampak juga ya ini Bapak Ibu guru ya dari berbagai sekolah mitra ya dan juga adik-adik dari sekolah ini juga hadir ini ya. Ada 284 yang hadir secara virtual pada hari ini ya. Mudah-mudahan pada waktunya nanti kegiatan seperti ini bisa dilakukan secara luring ya sehingga bisa beramai-ramai datang ke Untidar ya. Baik, yang pertama kita apresiasi kegiatan seperti ini ya karena ini adalah kegiatan yang sangat ditunggu dan sangat-sangat bermanfaat. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu guru ya, pendamping, adik-adik siswa dan juga yang lainnya, mohon kita bisa mengikuti acara ini dengan penuh ya. Syukur bisa off cam ya, dalam posisi off cam itu akan lebih bagus, tetapi kalau memang jaringannya kurang memungkinkan, saya kira off cam juga nggak masalah ya. Yang penting materi yang akan disampaikan oleh Dr. Muni ini sebagai subkoor ya KIP kuliah di Kemendikbudristek ini akan sangat-sangat penting untuk dicatat, dicermati ya tren rekrutmen, tren seleksi untuk KIPK kuliah tahun 2024 nanti seperti apa. Ya, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi Untidar ini ya punya program studi yang semakin banyak ya, sangat variatif dan kemudian bisa memilih ya prodi yang mana yang kira-kira kemudian bisa dipilih oleh adik-adik semua. Dengan ketentuan nanti tahun kemarin ada beberapa siswa yang kemudian diterima di prodi-prodi kita ya sangat banyak ya yang kemudian berminat untuk mendapatkan KIP kuliah ya alhamdulillah sudah kita fasilitasi. Seleksi kita juga sangat-sangat transparan ya karena tentu saja yang berminat memang angkanya secara nasional termasuk di Untidar ini tinggi sekali ya. Siswa dari sekolah yang ingin mendapatkan pembiayaan kuliah melalui KIP ini. Nah, lalu kemudian Untidar sudah menyiapkan satu mekanisme yang sangat teruji ya. Kita siapkan tim sampai nanti pada saat verifikasi pun kita akan datangi ya ke rumah-rumah ya, ke rumah-rumah yang sangat-sangat memungkinkan untuk kita datangi, kita jangkau, kita datang ya ke rumah-rumah calon penerima untuk memastikan kondisi-kondisi yang ada. Karena memang dengan mengupload beberapa tagihan ya, misalnya rekening listrik, situasi bangunan rumah dan seterusnya, ini rasanya kadang masih perlu menimbulkan satu keinginan untuk kita mendatangi ya, untuk melakukan survei sampai ke rumah-rumah. Nah, lalu kemudian kita juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak ya, karena KIP kuliah ini juga ada KIP yang aspirasi ya. Nah, kita akan terus berkomunikasi dengan berbagai pihak yang memang bisa membantu penambahan-penambahan kuota ya melalui jalur-jalur KIP kuliah aspirasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu guru, ini adik-adik siswa sekolah kita ini perlu kita dampingi secara totalitas ya. Karena data sampai sekarang di Untidar ya, persentase mahasiswa KIP kuliah ya itu yang meraih prestasi baik prestasi akademik dan non akad banyak. Oleh karena itu KIP kuliah ini kan brandingnya bukan mahasiswa tidak mampu secara ekonomi, tetapi branding pertama yang kita angkat di perguruan tinggi adalah mahasiswa yang yang ketika siswa itu berprestasi. Jadi KIP kuliah ini untuk siswa yang berprestasi dari sekolah ya. Nah, siswa yang berprestasi ini maknanya ya punya prestasi akademik, punya prestasi non akademik. Baru kemudian yang kedua memang dalam situasi berprestasi itu
keadaan ekonominya kurang beruntung, ya. Oleh karena itu dia difasilitasi ya, sejak awal mendaftar, seleksi dan seterusnya melalui jalur KIP kuliah, ya. Jadi KIP kuliah ini branding pertamanya adalah siswa berprestasi, ya. Oleh karena di perguruan tinggi persentase prestasi yang luar biasa memang berasal dari mahasiswa-mahasiswa yang memperoleh KIP kuliah. Sehingga mohon nanti Bapak Ibu guru di sekolah bisa melakukan seleksi, bisa melakukan proses-proses mekanisme yang ada yang dasarnya memang anak-anak ini punya satu potensi, ya, atau bahkan sudah berprestasi. Ini akan sangat-sangat membantu, ya, dalam proses-proses mekanisme seleksi. Karena perguruan tinggi sangat berharap, ya, di perguruan tinggi itu kan masih sebagian besar siswa itu membayar UKT, ya. KIP kuliah juga membayar UKT, tapi UKT-nya kan dibiayai oleh KIP kuliah. Nah, yang membayar UKT lewat jalur mandiri, ya, dari keringat-keringat orang tua mereka itu persentasenya besar. Dan tidak bisa dipungkiri kalau mereka itu memantau, ya, melihat, ya, seperti apa sih anak-anak KIP kuliah. Kami kan bayar dari uang kami pribadi, mereka dibiayai oleh negara, dibiayai oleh pemerintah, bahkan ya, ada yang tiap bulan mendapatkan biaya hidup dan sebagainya. Nah, ini kan kemudian menimbulkan satu biasalah, ya, cemburuan, ya, pada komunitas-komunitas tertentu yang ini harus kita sikapi sejak seleksi awal, sejak Bapak Ibu di pendamping guru, ya, di sekolah, guru PK dan sebagainya untuk memfasilitasi ini supaya kita ingin KIP kuliah ini tepat sasaran, ya. Kita ingin KIP kuliah ini betul-betul, ya, sasarannya tepat sekaligus juga tidak menimbulkan efek-efek, ya, perasaan-perasaan cemburu di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak sedikit, ya, masyarakat itu melapor, ya, rumahnya yang sebelah anak KIPK kuliah, dia jalur normal, biaya UKT. Ini melapor, ada beberapa laporan yang tidak hanya di 1-2 perguruan tinggi, secara nasional itu mereka memantau yang non KIP ini, ya, karena mereka merasa membayar. Kadang ada yang memfoto, mengirimkan dokumen-dokumen, mempertanyakan ini kok bisa KIP kuliah, ya, padahal kondisi ekonominya lebih baik daripada kami, gitu kan. Punya motor, ya, punya HP. Makanya anak-anak KIP kuliah ini, yang adik-adik mahasiswa yang sudah masuk ini, yang hadir di sini, tolong Anda pertahankan sikap dan perilaku sederhana, ya. Jangan sampai webinar seperti ini Anda kafe, ini nggak cocok ini, ya. Webinar seperti ini minumannya minuman bermerek misalnya gitu, ya, atau bahkan atau mungkin bisa jadi gelasnya aja itu, ya. Gelasnya Starbucks tapi isinya air putih bisa jadi, ya. Nah, oleh karena itu ini anak-anak KIP harus mempertahankan sikap sederhana, kesederhanaan, prestasinya harus luar biasa, jangan berprestasi ketika diminta, tapi Anda harus membuktikan sebagai mahasiswa KIP kuliah. Karena KIP kuliah ini, ya, siapa yang paling bertanggung jawab melanjutkan program ini sampai ke depannya? Bukan Dr. Muni, bukan kementerian, bukan, tapi yang paling penting sebenarnya mahasiswa yang sudah dapat KIP, profilnya bagaimana mereka, prestasinya bagaimana, ya, kecepatan masa studinya atau studi lulus tepat waktunya seperti apa persentasenya, itu yang akan mempertahankan program ini sebenarnya, ya. Kalau program ini sukses berhasil, maka program ini akan terus berlanjut, bahkan nanti akan diperbesar, ya. Pak Dr. Muni, kita semua di perguruan tinggi ini kan sifatnya memfasilitasi, mengeksekusi program dari pemerintah, ya. Tetapi yang memastikan program ini sebenarnya sukses atau tidak, ya, adik-adik dari masa KIP. Oleh karena itu, ya, kami berharap Bapak Ibu guru, ya, yang memfasilitasi, ya, yang mengarahkan adik-adik siswanya di sekolah untuk mendaftar jalur KIP kuliah, ya, betul-betul harus bisa kita bersama-sama sinergi untuk yang direkomendasi mendaftar memang secara prestasi itu
memenuhi kriteria dan secara ekonomi juga memenuhi kriteria ya, supaya kita bersama-sama menjaga program ini ya bisa sukses ya, merajut asa ya, memutus mata rantai kemiskinan ya, kemudian meningkatkan kualitas ekonomi keluarga dan akhirnya semuanya bermuara pada Indonesia yang semakin kuat ya. Saya kira itu ya sebagai sambutan. Mohon maaf masih dalam perjalanan, mudah-mudahan bisa suaranya diterima dengan baik. Matur nuwun. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Dr. Muni. Mohon pencerahannya untuk kita semuanya ya, terutama untuk adik-adik siswa di sekolah sehingga kemudian nanti program ini tahun 2024 semakin jaya lagi. Matur nuwun, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Parmin atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Adit Triyono. Kepada Saudara Adit, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya sudah masuk, Mbak Vira? Masuk. Sudah, Mas. Oke, baik. Mungkin nanti bisa dibantu ini ya, share screen dari teman-teman panitia terkait materinya. Baik, yang terhormat di sini ada Bapak Muni Ika selaku Subkoordinator Puslabdi Kemendikbudristek. Yang kami hormati Profesor Parmin selaku Warek 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar. Yang kami hormati Ibu Dr. Farika selaku Pembina Himadiktar. Yang kami hormati Ketua dan seluruh jajaran kepengurusan dari Himadiktar. Dan tak lupa kepada Bapak Ibu, Guru BK, dan operator sekolah, dan seluruh peserta adik-adik SMA calon mahasiswa yang nantinya mungkin akan daftar KIP kuliah yang berbahagia. Nah, di sini sebelum nanti pemateri inti dari Pak Muni, saya izin untuk menyampaikan materi terkait dengan relawan KIP kuliah. Ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Triyono, saya juga demisioner dari pengurus Himadiktar yang kebetulan sekarang diamanai buat naik ke nasional di pengurus Badan Pengurus Pusat Permanen Diksi Nasional, yang mana ini adalah forum mahasiswa bidik misi KIP kuliah di tingkat nasional gitu. Nah, pada tahun ini, tahun 2024, seperti tahun sebelumnya, kita juga menggagas ide terkait dengan relawan KIP kuliah. Nah, relawan ini sebenarnya untuk dilaksanakan secara individual. Kemudian juga kita mengarahkan tiap-tiap perguruan tinggi, salah satunya Universitas Tidar juga, buat organisasi KIP kuliahnya itu mengadakan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang bisa dinamakan KIPK Quest to School gitu. Nanti mungkin dari teman-teman Himadiktar akan melaksanakan sosialisasi khususnya di Kabupaten Magelang, ke sekolah-sekolah di Kabupaten Magelang dan Kota Magelang untuk mensosialisasikan adanya program KIP kuliah dari Puslabdi Kemendikbudristek begitu. Nah, boleh ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, adik-adik SMA kelas 12, mungkin ini menjadi tanda tanya sekarang ya bagi teman-teman yang sudah selesai UAS, sudah selesai dari kegiatan belajar di sekolah. Ini pertanyaannya mungkin kita rasakan bersama ya. Saya dulu juga kelas 12, ini adalah pertanyaan yang selalu terpikir dalam pikiran saya itu, apa yang akan saya lakukan setelah lulus gitu. Nah, jawabannya bisa kita rangkum sebenarnya menjadi 3 gitu. KKN. Ini KKN bukan seperti mahasiswa ya, kuliah kerja nyata itu bukan. Tapi KKN di sini, apa yang akan saya lakukan setelah lulus itu pilihannya ada 3. 1, kerja, terus yang kedua kuliah, terus yang ketiganya nikah gitu. Kalau kerja, kita akan bertanya-tanya gitu. Di mana kita akan kerja? Pada lulus SMA itu belum ada yang menawarkan nanti kerja di sini ya, nanti gajinya sekian dan
sekian gitu. Itu belum ada yang menawarkan seperti itu. Kita pasti nyari-nyari gitu kalau akan kerja gitu. Kemudian kuliah gitu. Kuliah ini juga menjadi tanda tanya gitu. Kuliah kondisi ekonomi saya tidak menentu, orang tua tidak mendukung dan lain sebagainya. Saya masuk perguruan tinggi bagaimana gitu. Ini menjadi tanda tanya besar nantinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah nikah gitu. Nikah juga nanti akan menimbulkan pertanyaan selanjutnya gitu. Siapa gitu? Siapa yang akan diajak nikah? Padahal belum ada yang dekat dan siapa yang mau gitu pada kita yang baru lulus dan belum memiliki pekerjaan gitu. Jadi tanda tanya. Jadi ada 3 hal ini yang menjadi pilihan gitu. Ya, jangan sampai ada pilihan keempat yaitu P, pengangguran. Nah, itu harus kita hindari karena itu konotasinya sudah negatif ya. Gitu. Nah, di sini waktu itu saya memilih buat kuliah gitu. Walaupun masih banyak sekali pertanyaan ketika saya memilih untuk kuliah gitu. Mungkin bisa di next slide. Nah, ini beberapa pertanyaan ataupun kondisi yang saya alami sendiri dan mungkin jadi teman-teman di sini adik-adik calon mahasiswa atau siswa kelas 12 ketika memilih untuk melanjutkan pendidikan atau kuliah. Yang pertama kondisinya, saya tidak punya saudara atau tetangga dekat yang kuliah, jadi tidak ada yang mengarahkan saya buat kuliah gitu. Ini merasa menjadi individu yang tidak memiliki mentor atau tidak punya kakak yang membimbing buat kuliah. Jadi kalau pengen kuliah pun kayak ya benar-benar karena keinginan diri sendiri gitu. Kemudian ada kondisi kedua yaitu saya terkendala ekonomi gitu. Pasti mikir kendala ekonomi. Nanti kuliah biaya pendaftarannya berapa, biaya ujiannya berapa. Nanti kalau sudah terima daftar ulang bayarnya berapa. Kemudian buat kosnya berapa, buat makan sehari-hari, buat kegiatan kuliah, alat tulis dan lain sebagainya itu banyak sekali yang terpikirkan ketika ingin kuliah tapi terkendala oleh faktor ekonomi. Kemudian kondisi yang selanjutnya itu orang tua tidak mendukung saya untuk kuliah. Nah, ini sebenarnya kondisi seperti ini dikarenakan oleh faktor yang tadi terkait dengan terkendala ekonomi. Begitu. Kalau orang tuanya tidak terkendala ekonomi, pasti akan mendukung anaknya buat kuliah. Siapa sih orang tua yang tidak ingin anaknya itu lebih berpendidikan daripada orang tuanya gitu. Semua orang tua pasti ingin yang lebih baik untuk anak-anaknya gitu. Nah, kemudian kondisi selanjutnya itu terkait dengan lingkungan. Teman-teman sekelas saya tidak ada yang mau melanjutkan gitu. Kadang dalam satu kelas katakanlah ada 20 anak gitu. Nah, kita udah punya keinginan nih buat kuliah, tapi kok teman sebangku saya nggak mau kuliah, padahal dia juga prestasinya bagus di kelas. Teman sekelas-kelasnya juga tidak mau kuliah gitu. Nah, ini mempengaruhi kita yakin atau tidak buat melanjutkan kuliah, karena teman-teman tidak mau melanjutkan kuliah gitu. Ini kondisi yang sering dialami di lapangan untuk teman-teman gitu. Nah, selanjutnya adalah saya tidak tahu caranya bisa diterima di perguruan tinggi. Nah, ini juga yang tidak kalah penting adalah terkait dengan informasi seleksi masuk perguruan tinggi gitu. Karena masuk perguruan tinggi juga ada seleksinya ya teman-teman, nggak secara otomatis teman-teman ingin kuliah terus daftar langsung diterima, itu tidak, tapi harus ada perjuangan dan juga ada seleksi-seleksi yang harus teman-teman lakukan gitu agar bisa diterima di perguruan tinggi, dan ini juga perlu teman-teman cari informasinya gitu. Nah, terkait dengan keikutsertaan teman-teman dalam webinar ini tentunya sudah menambah satu langkah lebih maju dari teman-teman yang lain. Bahwasanya ini juga teman-teman nanti akan diarahkan terkait dengan diberi informasi terkait dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang terbaru dan juga terkait dengan KIP kuliah. Nah, yang terakhir ketika kondisi-kondisi tersebut benar-benar ada di dalam kita akan bertanya lagi, apakah saya bisa kuliah gitu. Nah, ini next slide, Mas. Bisa dilanjutkan slide-nya. Nah, teman-teman, terkait dengan informasi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2024, itu sebenarnya selengkapnya itu teman-teman bisa mengakses secara mandiri di websitenya BP3 Kemendikbud.go.id gitu. Nah, cuman ketika teman-teman katakanlah cuma dikasih silahkan pelajari sendiri, ini linknya gitu. Terus informasi KIP kuliah juga bisa dipelajari selengkapnya di KIP kuliah Kemendikbud.go.id. Teman-teman katakanlah cuma dikasih linknya aja gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga beberapa sekolah yang pernah kita datangi, itu guru BK-nya kadang cuma mengasih informasi gitu tanpa adanya bimbingan gitu. Ya sudah, teman-teman yang mau kuliah silahkan pelajari sendiri seleksi nasional penerimaan mahasiswa barunya, ini linknya. Terkait dengan KIP kuliah, ini linknya di sini, silahkan pelajari sendiri. Padahal
kondisi kelas 12 itu memerlukan bimbingan yang secara inklusif gitu, karena di dalam pendaftaran SNPMB maupun KIP kuliah juga kadang ada kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Contoh saja dalam pendaftaran SNPMB nanti ada isian biodata. Sebenarnya ada beberapa biodata yang di situ juga harus ada bimbingan dari guru BK gitu. Nah, kemudian di dalam pendaftaran KIP kuliah juga tidak sedikit terjadi beberapa kesalahan. Contohnya pendaftaran KIP kuliah itu memerlukan data NISN, NPSN, dan juga NIK. Ada beberapa kondisi, yaitu teman-teman yang mendaftar KIP kuliah, NIK-nya ternyata NIK yang ada di dalam KK dan NIK yang didaftarkan di operator sekolah itu berbeda gitu. Di data Dapodiknya itu berbeda. Nah, padahal yang bisa digunakan untuk daftar KIP kuliah adalah NIK yang sudah terdaftar di dalam Dapodik. Nah, ini kan perlu bantuan dari operator sekolah gitu. Kemudian terkait dengan NISN juga ada beberapa sekolah yang pernah kita kunjungi juga ada siswa yang mengalami NISN ganda gitu. Ini biasanya terjadi di teman-teman yang dulunya dari sekolah negeri, kemudian SMA-nya itu masuk di MA atau MAN yang itu notabene di bawah Kemenak, sehingga memiliki NISN yang dari Kemendikbud dan juga dari Kemenak gitu. Nah, ini juga menjadi problem dari siswa. Ada kadang baru sampai pada tahap pendaftaran saja siswa itu sudah mengalami berbagai permasalahan tersebut. Dan ini kalau tidak adanya pendampingan, tidak ada yang mentorship, teman-teman siswa kelas 12 itu sudah nyerah terlebih dahulu di bagian pendaftaran gitu. Itu belum sampai ke tahap seleksi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang perlu adanya yang mendampingi sejak awal teman-teman mendaftar, baik itu seleksi masuk perguruan tinggi maupun dari pendaftaran KIP kuliah itu sendiri. Next slide. Nah, di sini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini dari Badan Pengurus Pusat Permendikbud KIP Kuliah Nasional, ini bekerja sama dengan Pemuda Pelajar Merdeka, salah satu komunitas binaan dari Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, itu menggagas adanya relawan KIP kuliah. Kalau tahun kemarin kita berhasil merekrutmen sekitar 5.000 relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun ini juga kita targetkan kita bisa mencapai 10.000 relawan yang mereka itu kita tugaskan buat satu, mensosialisasikan program KIP Kuliah Merdeka 2024. Nah, nanti mereka bisa terjun ke sekolah-sekolah atau ke sekolah-sekolah yang mungkin tidak memungkinkan buat diterjun secara langsung, bisa melaksanakan secara Zoom buat teman-teman relawan bisa melakukan sosialisasi. Nah, kemudian selain sosialisasi, teman-teman relawan juga kita arahkan buat memberikan motivasi dan ajakan kuliah dengan beasiswa gitu. Karena kalau kuliah bagi teman-teman yang terkendala ekonomi saya sebutkan tadi, itu memang memerlukan beasiswa, dan kita motivasilah mereka. Banyak sekali senior-senior kita, alumni beasiswa bidik misi yang sukses, kemudian bisa juga melanjutkan S2 dengan beasiswa LPDP. Itu juga bisa kita undang, katakanlah teman-teman perlu motivasi, kita undang alumni-alumni kita yang sudah sukses itu buat memberikan motivasi ke teman-teman adik-adik calon mahasiswa gitu, biar mau kuliah dengan beasiswa. Kemudian relawan KIP kuliah juga kita arahkan buat mendampingi dalam mendaftarkan KIP kuliah, bukan hanya mensosialisasikan tapi juga mendampingi. Nah, biasanya timeline-nya adalah kita melakukan sosialisasi ke sekolah terlebih dahulu, kemudian nanti kita arahkan masuk ke dalam grup WhatsApp. Nah, itu dari grup WhatsApp tersebut kita bisa mendampingi anak-anak, adik-adik. Kalau yang secara online itu kalau ada masalah terkendala terkait dengan pendaftaran KIP kuliah, kita bisa mengarahkan biar teman-teman itu memiliki mentor, memiliki pendamping agar bisa mendaftar KIP kuliah dengan benar dan harapannya bisa sampai diterima gitu. Kemudian kita juga mendampingi terkait dengan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini juga perlu diketahui bahwasanya penerimaan mahasiswa baru ini ada beberapa seleksi, yaitu seleksi berdasarkan prestasi, berdasarkan tes, dan juga mandiri, ini untuk yang PTN gitu. Nah, untuk KIP kuliah sendiri di perguruan tinggi itu ada kuotanya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Jadi teman-teman juga harus mengetahui seleksi mana yang bisa nanti mendaftarkan KIP kuliah gitu. Kalau kita ambil contoh di Universitas Tidar, nah dari sekian banyaknya kuota di Universitas Tidar itu hanya menerima untuk yang jalur berdasarkan prestasi dan juga SNBT. Untuk yang jalur mandiri itu belum ada untuk KIP kuliah. Jadi jangan sampai adik-adik di sini yang sudah ikut webinar itu sampai miskomunikasi.
saya itu dari keluarga tidak mampu, saya sudah terima di Untidar atau di perguruan tinggi mana, kok saya tidak dapat Qiblah. Itu bukan karena teman-teman nggak layak dapat Qiblah, tapi memang ada beberapa jalur yang tidak bisa dapat Qiblah. Itu salah satunya lewat jalur mandiri karena kuotanya yang terbatas gitu. Jadi teman-teman harus selektif memilih seleksi masuk perguruan tinggi gitu. Next slide. Selanjutnya. Bisa di next slide. Maaf, Mas Adit, sepertinya ada kendala. Sebentar. Baik. Nah, ini juga buat informasi buat adik-adik nanti kalau misal dari teman-teman mahasiswa Qiblah yang datang ke sekolah, terus sosialisasi terkait dengan Qiblah dan penerimaan mahasiswa baru, adik-adik bisa memanfaatkan gitu, mereka gitu buat jadi mentor atau pendamping adik-adik dalam mendaftar Qiblah dan seleksi masuk perguruan tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat penting yang perlu dicatat bagi adik-adik yang mau kuliah gitu. Ini jadwal penting yang benar-benar harus dicatat gitu. Yang pertama terkait dengan registrasi akun SNMPMB dari siswa gitu. Kalau sekolah juga sudah punya timeline-nya sendiri, cuman yang jadi yang harus benar-benar dicatat adalah yang registrasi akun SNMPMB dari siswa itu sendiri, yaitu tanggal 8 Januari sampai 15 Februari. Ini teman-teman harus dipastikan sudah memiliki akun SNPMB, akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Siswa gitu. Nah, ini ada timeline-nya sendiri buat yang jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Pengumuman kuota kuliah nanti tanggal 28 Desember akan diumumkan. Terus masa sanggah kuota kuliah, nah biasanya ini berdasarkan akreditasi sekolah. Oke. Kalau yang sekolahnya A nanti bisa dapat 30% dari total siswa, yang B itu 25%, yang akreditasi C biasanya 5% gitu. Ini dari SNPMB BP3 Kemendikbudristek nanti yang akan mengumumkan. Kemudian pendaftaran SNBP itu 14 sampai 28 Februari 2024. Nah, ini kan sudah hamin 2 bulan, guys. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu yang ada buat mempersiapkan SNBP. Ini bagi teman-teman yang berprestasi yang nanti memiliki hak untuk mendaftar SNBP. Nah, kemudian yang selanjutnya itu seleksi yang berdasarkan tes, yaitu UTBK SNBT. Ini dilaksanakan 30 April sampai 20 Mei ini untuk pendaftarannya. Untuk pelaksanaan gelombangnya, kemudian untuk pendaftarannya itu Maret sampai April. Nah, ini masih ada waktu teman-teman, yaitu sekitar 3 sampai 4 bulan, karena UTBK SNBT juga soal-soalnya itu tidak sama dengan soal ujian sekolah. Jadi teman-teman harus belajar terkait dengan memahami soal-soal UTBK SNBT sejak sekarang gitu. Kalau dalam waktu 3 bulan teman-teman istiqomah belajar, ya insya Allah nanti ketika ujian UTBK sudah tiba, teman-teman sudah siap gitu. Jadi memanfaatkan waktu, mungkin sekarang sudah mulai masuk waktu libur, teman-teman bisa memanfaatkan waktunya buat belajar mempersiapkan UTBK SNBT begitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk pendaftaran akun Qiblah nanti mungkin akan lebih detail disampaikan oleh Pak Munika, tapi ini menjadi yang kita sudah lihat-lihat dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2023, 2022 dan 2020 itu pendaftaran Qiblah itu biasanya dibuka di bulan Februari sebelum pendaftaran SNBP gitu. Jadi memang dikasih waktu buat teman-teman mensinkronkan antara akun Qiblah dan akun SNPMB. Agar apa? Ketika dilakukan sinkronisasi ini, teman-teman nanti daftar SNBP pun sudah tercatat sebagai pelamar Qiblah. Teman-teman daftar seleksi nasional berdasarkan tes sudah terdaftar sebagai pelamar Qiblah. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan sinkronisasi antara akun Qiblah dan akun SNBP, itu dikhawatirkan nanti teman-teman walaupun diterima jalur SNBP ataupun SNBT di universitas, teman-teman tidak tercatat sebagai pelamar Qiblah. Nah, akibat buruknya adalah teman-teman tidak ditetapkan sebagai penerima Qiblah gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan dalam pendaftaran akun Qiblah dan juga registrasi akun SNPMB siswa gitu. Nah, kemudian adanya relawan Qiblah ini akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dilaksanakan pada bulan Januari. Nah, ini selambat-lambatnya sebenarnya sebelum
registrasi akun SNM beasiswa itu 15 Februari. Ini maksimal sekali teman-teman mahasiswa KIP kuliah yang sosialisasi ke sekolah-sekolah itu maksimal tanggal 15 Februari. Karena kalau sosialisasi sudah setelah registrasi akun SNMB itu ya sia-sia karena teman-teman belum punya akun dan batas waktu pendaftarannya sudah ditutup, baru ada sosialisasi itu kan sudah terlambat sekali. Jadi maksimal sekali sosialisasi ke sekolah itu tanggal 15 Februari 2024 gitu. Next slide. Bisa dilanjutkan. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, ini perlu saya informasikan bahwasanya kami dari Badan Pengurus Pusat Permainan Diksi KIP Kuliah Nasional bekerja sama dengan Pemuda Pelajar Merdeka itu menggagas relawan KIP Kuliah yang kita rencanakan itu ya, pada bulan Januari itu akan terjun ke sekolah-sekolah gitu. Ini di seluruh Indonesia ya. Dan kemudian kita mengarahkan tiap-tiap forum kampus atau organisasi KIP kuliah bidik misi di kampus untuk terjun juga di daerahnya masing-masing itu secara organisasi. Tapi yang relawan KIP kuliah ini secara individual gitu. Jadi mohon buat Bapak Ibu yang BK di sekolah mungkin nanti bisa mempermudah terkait dengan permohonan izin buat kami melakukan sosialisasi. Kalau di Magelang sendiri udah ada ini Himadiktar yang nanti biar sosialisasi, dan juga kemarin dari teman-teman IPNU PPNU Kabupaten Magelang juga rencana mau sosialisasi KIP kuliah di sekolah-sekolah khusus yang ma'arif di Kabupaten Magelang. Dan saya lihat di sini juga ada peserta yang dari SMA Bantul, nggih. Kalau nggak salah juga kemarin dari teman-teman yang di Instiper Yogyakarta dan UGM itu komunikasi ke saya juga insya Allah akan sosialisasi di sekolah-sekolah Kabupaten Bantul. Kemudian yang Jawa Timur juga kemarin dari UNER juga komunikasi ke saya akan sosialisasi di daerah Jawa Timur, Ponorogo, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali organisasi dan relawan KIP kuliah yang terjun ke sekolah-sekolah gitu. Dan apabila nanti dari katakanlah dari sekolah Bapak Ibu yang hadir pada webinar ini ada sekolah yang belum disosialisasi KIP kuliah, nanti bisa juga komunikasi ke kami biar kami melakukan sosialisasi bisa secara luring maupun secara daring begitu, bisa melalui Instagram kami di Permainan Diksi KIP Kuliah Nasional atau di Instagramnya Merdeka Pelajar RI. Silahkan komunikasi kalau ada sekolah yang belum disosialisasikan terkait dengan KIP kuliah gitu. Nah, di sini juga kita membuka pendaftaran relawan KIP kuliah ini masih kita buka sampai 30 Desember bagi teman-teman mahasiswa ataupun alumni bidik misi ataupun non bidik misi juga bisa mendaftar ini sampai 30 Desember, dan nanti akan ada benefit yang bisa diterima oleh relawan. Yang pertama ada sertifikat secara nasional. Kalau di Untidar sendiri kalau tidak salah kalau ikut kepanitiaan nasional itu nanti bisa dimasukkan dalam Simpresma itu dapat poin 9. Terus akan mendapatkan materi terkait dengan KIP kuliah dan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Itu biasanya kita share informasinya juga di grup relawan KIP kuliah, dan juga nanti teman-teman akan mendapatkan jaringan relawan KIP kuliah se-Indonesia gitu, bisa komunikasi dengan teman-teman yang dari luar daerah gitu. Dan juga yang menariknya juga karena ini ada program Kampus Merdeka Belajar, teman-teman kemarin yang relawan KIP kuliah dari UPN Veteran Jawa Timur juga mereka bisa dikonversi 3 SKS sebagai program pengabdian atau proyek kemanusiaan yang bisa dikonversi 3 SKS. Kalau nggak salah itu bisa konversi 3 SKS setara kayak KKN gitu, terkait dengan kegiatan relawan KIP kuliah KIP kuliah ini mendampingi teman-teman mahasiswa adik-adik untuk melanjutkan untuk kuliah gitu. Next slide. Nah, mungkin ini slide terakhir dari yang bisa saya sampaikan, bahwasanya teman-teman harus percaya, adik-adik calon mahasiswa harus percaya ini, bahwasanya pendidikan adalah sistem terbaik dan teruji untuk memotong persoalan dan rantai kemiskinan. Ini Nuh DA, beliau adalah Menteri Mendikbud pada periode 2009-2014, beliaulah yang menggagas adanya program bidik misi ini. Sampai sekarang yang bisa kita terima manfaatnya, bahkan sampai dirubah jadi KIP kuliah merdeka yang fasilitasnya juga sudah semakin banyak. Ini juga berkat daripada beliau, Profesor Dr. Muhammad Nuh gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dan juga sosialisasi terkait dengan relawan KIP kuliah. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Mas Adit atas materi yang telah disampaikan. Kemudian kita lanjut ke materi yang kedua akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yang akan dipandu oleh seorang moderator bernama Niken Orisa Putri yang bertempat alamat di Cacapan Barat, Magelang Tengah, dengan riwayat pendidikan SMP Negeri 1 Magelang, SMA 4 Magelang, kemudian sedang menempuh Universitas di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Untuk pengalaman organisasi sendiri terdapat anggota Dewan Ambalan tahun 2021 dan sampai 2022 sebagai koordinator SIGIAT, kemudian anggota jurnalistik Patinalis pada tahun 2021 sampai 2022 sebagai badan pengurus harian yaitu sebagai bendahara. Kemudian anggota PMR Mahatma pada tahun 2021-2022 sebagai koordinator SIHUMAS. Kemudian sebagai anggota relawan Forpis PMR Kota Magelang tahun 2022 sampai 2023 sebagai Si Tribakti 2. Kepada Saudara Niken Orisa dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Adi Triyono yang telah menyampaikan pada materi pertama. Terima kasih juga kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dalam acara webinar KIPK dengan tema One Step Ahead of Knowing KIPK to Reach Your Dream Campus pada hari Senin 11 Desember 2023 bersama saya Niken Orisa Putri yang akan memandu jalannya webinar. Hadirin, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai KIPK yang akan membantu seseorang mahasiswa mencapai perguruan tinggi impian tanpa terkendala biaya. Dengan adanya webinar ini, diharapkan akan membantu rekan-rekan mengetahui gambaran tentang KIPK secara jelas dan benar. Lalu, pertanyaannya, bagaimana alur seleksi penerimaan KIPK dengan bagaimana regulasi terbarunya? Baiklah, sebelum penyampaian materi, izinkan saya membacakan CV dari pemateri kita. Beliau adalah Dr. Munika, SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Pengalaman Organisasi, beliau merupakan Ketua Umum Forum Mahasiswa Pasca Sarjana UNJ periode 2010 sampai dengan 2011 dan 2011 sampai 2012 sebagai Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa. Pengalaman luar negeri, beliau merupakan peserta International Conference Sociology, Politics and International Relations Bangkok pada Agustus tahun 2014. Beliau juga peserta seminar internasional dengan Universitas Budares Romania, bekerja sama dengan KBRI Budares Romania Jakarta 18 Maret tahun 2023. Beliau berasal dari Instansi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi sebagai Subkoordinator KIP Kuliah. Baik, langsung saja kita sambut. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar jelas suara saya? Bisa, Pak. Ya, kasih. Ya. Bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Insya Allah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Munika karena di sela-sela kesibukannya masih berkenan hadir dan mengisi materi di webinar KIPK kali ini. Sebelumnya, izin mengingatkan Bapak untuk penyampaian materi diberikan waktu 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit. Baik, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Dr. Munika untuk menyampaikan materi mengenai topik KIPK One Step Ahead of Knowing KIPK to Reach Your Dream Campus pada pagi hari ini. Langsung saja kami persilahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
yang saya hormati Pak Parmin selaku Direktur Bidang Kemahasiswaan di Universitas Tidar, yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Bidik Misi KIP Kuliah Universitas Tidar, yang saya hormati Mas Adit selaku pengurus DPP Permadani Diksi KIP Kuliah, yang saya hormati teman-teman panitia, yang saya banggakan peserta webinar sosialisasi KIP Kuliah Go to School yang digagas oleh tim Diksi dari Unpidar. Terima kasih banyak ini sudah menggagas ini, dan memang ini yang perlu kami apresiasi karena bagi kami Kemendikbud memang harus dibutuhkan mitra-mitra yang bisa membantu mensosialisasikan program ini. Dan sadar bahwa Kemendikbud punya keterbatasan waktu, tenaga, personil, SDM gitu ya untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat melalui Permadani Diksi ini. Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi sudah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan ini. Teman-teman peserta, adik-adik saya dari SMA yang menghadiri webinar ini, yang tentunya ini mereka adalah cikal bakal sebagai peserta KIP kuliah nantinya, yang saya hormati guru-guru BK yang sempat menghadiri webinar ini, dan terima kasih juga. Kami sangat berharap tentunya guru-guru BK turut serta untuk membimbing adik kita ini untuk bisa meraih mimpinya dengan berkuliah, dan mereka adalah kelompok masyarakat yang terkendala secara ekonomi, sehingga dengan KIP kuliah mereka bisa meraih mimpinya. Baik, izin saya akan memaksimalkan waktu selama 60 menit untuk bisa memaparkan materi ini. Saya sudah buatkan paparannya. Mohon izin, apa bisa terlihat paparan saya? Sorry. Terlihat, Pak. Ya, Pak. Sorry. Terlihat ya? Sudah terlihat, Pak. Itu belum bisa itu. Terlihat, Pak. Sudah terlihat? Terlihat. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya akan mensosialisasikan terkait dengan program KIP kuliah di tahun 2023 ini, yang tentunya tidak akan banyak berubah nanti di tahun 2023. Perlu saya ingin jelaskan terkait dengan bagaimana membangun SDM unggul itu dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi memiliki potensi memberikan dampak positif tercepat dalam membangun SDM unggul, sehingga memang masyarakat kita ini kalau kita mau ingin SDM unggul gitu, SDM bagus gitu ya, memang harus kuliah. Pertanyaan kemudian ada masyarakat yang ingin berkontribusi agar SDM kita unggul dengan berkuliah. Hanya saja ada kelompok masyarakat yang tidak bisa berkontribusi untuk membangun SDM unggul karena dia masuk dalam kategori tidak mampu secara ekonomi atau miskin, sehingga dia tidak punya kesempatan. Nah, sekarang negara menghadirkan yang disebut dengan bantuan sosial yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang masuk kelompok masyarakat miskin itu tadi, sehingga mereka juga ingin memastikan dirinya berkontribusi kepada negara bahwa ingin membangun SDM dengan apa yang menjadi konsen dari KIP kuliah. Kalau kita bisa lihat bahwa pemerintah tidak ingin ada anak-anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena terkendala biaya maupun akses gitu. Ini yang disebut oleh Pak Presiden. Bahwa tidak mau ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah hanya karena faktor biaya, akses, terkendala akses. Makanya KIP kuliah hadir untuk itu. Pemerintah tentunya dengan KIP kuliah ini ingin membangun SDM yang unggul gitu untuk manusia Indonesia maju ya tahun 2045. Sorry.
Adik-adik sekalian, kalau kita bisa lihat apa sebetulnya sih yang menjadi tujuan KIP Kuliah itu, KIP Kuliah bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan perluasan akses kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu secara ekonomi, bisa meningkatkan prestasi akademik dan akademik tentunya, bisa menjamin keberlangsungan studi anak-anak dari daerah miskin ini yang dari daerah 3T, anak-anak yang terkena dampak bencana, dan tentunya bisa meningkatkan APK, angka partisipasi kasar pendidikan. Intinya bahwa KIP Kuliah adalah meningkatkan akses pada pendidikan tinggi, sehingga calon mahasiswa atau mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi bisa meraih masa depan. Dia bisa berkuliah. Sedikit saya ingin menyampaikan terkait dengan transformasi KIP. KIP Kuliah ini berdasarkan Permendikbud nomor 10 tahun 2020 terkait dengan program studi. Kalau kita bisa transformasi ini namanya bidik misi. Mungkin guru-guru BK, Bapak Ibu guru sudah tahu dulu namanya bidik misi. Mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019 itu namanya bidik misi. Mulai tahun 2020 sampai sekarang itu disebut dengan KIP Kuliah. Ada sebuah transformasi lagi yang disebut dengan ada KIP Kuliah Merdeka. Di program KIP. Apa yang menjadikan KIP Kuliah Merdeka itu? Kalau dulu waktu bidik misi, jadi sekalian dan Bapak Ibu, perlu bidik misi KIP Kuliah itu hanya 17.000 per bulan biaya hidup per bulan ya, sama di seluruh daerah. Sekarang dengan KIP Kuliah Merdeka, biaya hidupnya kita klaster berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing kabupaten. Artinya, adik-adik sekalian bisa berkuliah di mana saja, di kota, apalagi khususnya di kota-kota besar, itu kita sudah berikan bantuan biaya kita klaster berdasarkan indeks kemahalan. Klasternya dari klaster 1 sampai klaster 5. 1 ke 400.000, klaster kedua 9,5, klaster ketiga 1,1 juta, klaster keempat 1.250.000 dan klaster kelima 1 juta. Yang berikut adalah biaya pendidikannya. Biaya pendidikannya kalau dulu sama semua seluruh program studi hanya 2.400. Sekarang itu kita sudah klaster berdasarkan akreditasi prodi. Kalau akreditasi A itu bisa maksimum 12 juta untuk kedokteran, non kedokteran bisa 8 juta. Akreditasi B maksimum 4 juta, akreditasi C 2,4 juta. Artinya adik-adik sekalian, nanti pemerintah sudah memberikan ruang kepada adik sekalian untuk bisa kuliah di prodi-prodi unggulan. Kita tahu bersama bahwa prodi unggulan itu kan dia identik juga dengan mahal gitu ya. Nah sekarang pemerintah sudah memberikan jaminan bahwa ya sudah kalau ada prodi unggulan, prodi A misalnya, kalau dan masuk ke kedokteran, itu kita bisa mampu bayar sampai 12 juta kita bantu dia. Memang kita tidak bisa bantu semua juga, tapi minimal tidak sudah ada kenaikan yang sangat signifikan dari 2 juta 400 menjadi 12 juta untuk pasien pasien. Artinya ini dengan seperti ini maka dengan memerdekakan mahasiswa penerima KIP Kuliah yang masuk kategori miskin ini untuk meraih mimpinya, maka mahasiswa tidak akan ragu lagi untuk bisa memilih prodi-prodi unggulan dan kepada perguruan tinggi terbagi meraih mutasinya. Orang tua kita kan percaya diri gitu, tidak ragu lagi. Tuh jangan sampai anak saya kuliah di kota besar misalnya, lalu kemudian uangnya nggak cukup. Terus perguruan tinggi akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik untuk bisa kuliah di prodi-prodi unggulan seperti yang saya sampaikan. Kualitas SDM tentunya akan bisa. Ini kalau kita bisa lihat jumlah statistik pendaftar KIP Kuliah dari tahun ke tahun, kita bisa lihat statistik yang sangat luar biasa. Sekarang itu rata-rata KIP Kuliah 200.000 per bulan. Insya Allah di tahun 2024 juga itu target kita tetapkan. Tadi Mas Diono sudah menyampaikan juga terkait dengan apa sih yang menjadi syarat sebagai penerima KIP. Adik-adik sekalian, sebelum saya ingin menyampaikan terkait dengan syarat penerima KIP Kuliah, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan struktur integrasi data di sistem KIP Kuliah. KIP Kuliah itu sudah terbangun dalam sebuah sistem yang sudah terintegrasi dengan Dapodik, terintegrasi dengan Peridikti, terintegrasi dengan aplikasi Pintar, terintegrasi dengan DTKS Kemensos melalui Pusdatin Kemendikbud, terintegrasi dengan ini LTMPT belum terganti dengan BP3, Badan Penyelenggara Pendidikan atau yang sering kita sebut dengan penyelenggara seleksi untuk SNBP maupun SNBT atau seleksi SNPNB, Seleksi Nasional Pendidikan. Ini semua data sudah terintegrasi. Contoh misalnya terkait dengan NIK, NSN, NPSN, saat mendaftar itu kita sudah integrasikan dengan Peridikti kita sudah integrasikan juga. Dengan aplikasi Pintar untuk mengintegrasikan data apakah anak itu
memiliki KIP waktu SMA atau tidak, itu kita sudah jelaskan. Terkait dengan data DPKS, data terkait dengan kemiskinan itu kita sudah integrasikan. Jadi data-data semuanya sudah terintegrasi. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu, kalau kita bisa lihat statistik pendaftar KIP kuliah dari tahun ke tahun, kita bisa lihat statistik seperti ini. Coba kita bisa lihat. Di tahun 2020 saat KIP kuliah pertama sekali berganti dari misi indeks KIP kuliah, itu pendaftarnya ada 689.000. Di tahun 2021 ada 846.000. Di tahun 2022 ada 991.000. Di tahun ini itu pendaftarnya ada 1.062.000, 1.062.000 maksudnya yang mendaftar KIP. Artinya ini semakin banyak kesempatan untuk adik-adik kita untuk dia bisa mendaftar KIP kuliah. Artinya semakin tahu bahwa minimal di tahun ini ada 1 juta yang berhasil membuat akun pendaftaran KIP kuliah. Di antara 1 juta itu ada 651 berkasnya lengkap. Artinya kalau minimal tidak dia tahu informasi terkait dengan KIP. Sebetulnya siapa sih yang berhak mendapatkan KIP kuliah itu? Penerima KIP kuliah adalah siswa-siswa lulusan SMA, SMK sederajat yang lulus pada tahun berjalan sama 2 tahun sebelumnya. Itu masih memungkinkan. Contoh misalnya di tahun 2024 nanti ya, itu berarti alumni tamatan tahun 2024, tamatan tahun 2023, dan tamatan tahun 2024. Lulus seleksi mahasiswa penerimaan mahasiswa baru, baik PTN maupun Politeknik, PTS maupun PTS, pada prodi yang terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional minimal C atau baik. Jadi pastikan ya adik-adik ini juga warning kepada adik sekalian, pastikan perguruan tinggi yang Anda pilih prodinya adalah sudah terakreditasi minimal C. Memiliki potensi akademik baik, tapi berasal dari ekonomi yang tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan dokumen yang sah. Yang berikutnya adalah siapa sebetulnya yang kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah itu? Yang kita prioritaskan sebagai penerima KIP kuliah adalah kalau waktu SMA-nya dia sebagai penerima KIP waktu SMA. Jadi itu. Jadi siapa prioritas penerima KIP kuliah adalah penerima KIP atau PIP waktu SMA, itu kita prioritaskan. Yang berikut adalah siapa lagi? Tercatat dalam BPKS, penerima program PKH, penerima program bantuan iuran jaminan kesehatan PBI, atau bantuan pangan maupun. Ini orang-orang gitu ya, atau siswa yang kita pilih sebagai penerima. Yang berikut adalah masuk dalam Desil 3 dalam P3KM. Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang ditetapkan oleh Kemenkominfo. Ini juga prioritas. Anak panti asuhan atau orang tua yang berpenghasilan kotor 4 juta, atau kalau kita bagi, kalaupun lebih dari 4 juta, kalau kita bagi dengan jumlah ini tidak lebih dari 750.000. Ini dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa. Waktu pendaftaran ini masih pendaftaran di tahun 2023, dan insya Allah nanti akan kami launching tentunya saat pendaftaran ini tidak terlalu kepagian betul ini untuk memastikan dia tidak akan ketinggalan kereta. Kita belum launching regulasi kita di tahun 2024, sudah mengadakan sosialisasi, ini langkah baik tentunya. Tapi secara umum pendaftaran ini kita lakukan rata-rata di bulan Februari sampai di bulan Oktober untuk pendaftaran KIP kuliah. Pendaftaran KIP kuliah biasanya kami lakukan H-1 sebelum pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi, itu kita sudah buka. Jadi pastikan ya adik-adik sekalian, pastikan betul tahu tanggal-tanggal pendaftaran masuk seleksi perguruan tinggi baik SNBP maupun SNBP. Jadi 1 hari sebelum pendaftaran SNBP itu KIP kuliah sudah membuka pendaftaran. Contoh, kalau saya tidak salah di tanggal 14 Februari itu tahun 2024 nanti sudah pembukaan seleksi SNBP, seleksi nasional mendalam. Jadi kalau seperti itu maka KIP kuliah akan membuka pendaftarannya di tanggal 13 Februari. Jadi kita itu 1 hari sebelum pembukaan pendaftaran kita sudah buka pendaftaran. 1 hari sebelum ditutup kami sudah tutup penutupan pendaftaran KIP. Jadi ini tanggal-tanggal ini perlu diingat oleh adik-adik sekalian terkait dengan tutup buka seleksi pendaftaran di KIP. Pastikan jangan terlambat. Pastikan betul saat mengikuti seleksi juga sudah mendaftar pendaftar KIP. Pendaftaran KIP kuliah sudah by sistem, ya. Bagaimana tahapannya? Mendaftar di sistem KIP kuliah dengan memasukkan NIK, NISN, sama NPSN. Akan kita validasi NIK, NISN, NPSN-nya. Kita akan minta kode, akan kita kirimkan kode akses.
ya, dan nomor pendaftaran ke email yang didaftar oleh adik-adik sekalian. Kita akan difinalisasi dengan jam seleksinya, diseleksi oleh perguruan tinggi dan diverifikasi dari sana. Pendaftaran itu tadi mendaftar akun di laman kipkuliah.kemdikbud.go.id. Pendaftaran bisa secara mandiri. Lebih baik secara mandiri didaftarkan. Namun ada pertanyaan seperti ini. Pak Muni, bisa nggak sih kalau kita sudah lulus seleksi masuk perguruan tinggi, tapi terlambat mendaftar KIP kuliah? Masih dimungkinkan mendaftar, tetapi itu ruang-ruang kemungkinan ini untuk mendapatkan semakin kecil tentunya, karena dia sudah yang mendaftar sudah banyak gitu kan. Jadi saya ingatkan saja bahwa jangan, pastikan betul Anda masuk kelompok kategori miskin dan miskin, dan pastikan betul sudah mendaftar KIP kuliah, gitu ya, supaya jangan nanti ada alasan ketika masuk perguruan tinggi belum daftar KIP. Bagaimana pendaftaran KIP kuliah di SIM KIP kuliah? Login di SIM KIP kuliah, terus setelah itu isi biodata pribadi dan keluarga, isi data prestasi, isi data rencana studi, pilih masuk seleksi masuk perguruan tinggi, dan cetak formulir pendaftaran. Ini kalau bisa kita nanti di sistem hampir sama seperti ini ya. Di sebelah kanan ini kalau belum ada akunnya akan masukkan NIK, NISN sama NPSN dan email. Kalau sudah ada nanti tinggal masukkan nomor pendaftaran dan kode akses untuk pendaftaran. Ini contoh-contoh kartu peserta pendaftaran KIP kuliah tahun 2023 yang kemungkinan besar ini juga akan ada di tahun 2024. Pastikan adik-adik sekalian jangan hanya sampai mendaftar akun. Sampai kartu ini keluar, itu artinya Anda sudah mendaftar KIP kuliah dan dinyatakan berkas lengkap. Oke, itu ada beberapa ini FAQ yang perlu ini cara mendaftar KIP kuliah itu di laman KIP kuliah. Di sana juga ada panduannya. Misalnya saat melakukan pendaftaran di KNSN tidak tercatat Dapodik, bisa melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, atau kalau dia sudah lulusan tahun 2002 tahun sebelumnya misalnya, itu bisa melakukan verify di laman Dapodik untuk mendaftar. Siswa pendaftar KIP kuliah belum memenuhi notifikasi atau pendaftaran KIP kuliah merdeka, itu bisa login ya. Solusinya itu bisa login ulang atau pendaftaran di laman KIP kuliah. Baik itu pendaftaran. Atau silakan kontak helpdesk. Saat proses pendaftaran menggunakan email yang tidak aktif, salah memasukkan alamat email. Nah, ini juga ya pastikan ya sekalian. Kalau emailnya salah, akunnya tidak akan didapatkan karena kita akan kirim email di yang dimasukkan. Atau silakan kontak helpdesk ya. Kalau ternyata akunnya tidak akunnya didapatkan. Tidak bisa memilih jalur seleksi baik SNBP maupun SNBP. Silakan lengkapi berkas pendaftaran KIP kuliah dulu ya. Jadi pastikan bahwa semua berkas pendaftaran di SIM KIP sudah harus lengkap. Cek buka tutup periode seleksi itu di SIM KIP. Siswa pendaftar KIP tidak dikenal di SNBP untuk seleksi SNBP. Pastikan betul siswa peserta KIP seleksi itu sudah melengkapi berkas di KIP kuliah. Sinkronisasi kita akan sinkron dengan tim seleksinya gitu ya, tapi pastikan lagi-lagi berkas Anda sudah lengkap di KIP. Nomor KIP atau nomor KKS tidak tertera berbeda pada akun siswa. Nomor KIP SMA itu tadi saya sudah jelaskan, kita sudah dapatkan di Sipintar gitu. Jadi itu sudah host to host data sudah terintegrasi by sistem gitu. Begitupun dengan KKS sudah terintegrasi by sistem. Salah memilih PT atau prodi pada menu seleksi SNMPTN, bisa kita bantu gitu ya untuk menjadi nomor pendaftaran di KIP kuliah bisa informasi berpindah. Jika belum terdaftar di DTKS, ingat urusan DTKS itu ada urusan kami terkait dengan data DTKS itu kami melakukan integrasi data dengan DTKS itu ya adik sekalian, mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan sosialisasi KIP kuliah. Saya sangat berharap tentunya dengan KIP kuliah ini adik sekalian bisa mewujudkan mimpi menjadi seorang sarjana, karena kita sadar betul bahwa itu tadi pendidikan tinggi memberikan dampak positif cepat dalam adik sekalian tentunya ingin berkontribusi dalam akademik unggul dengan di pendidikan tinggi dengan berkuliah, namun terkendala dengan biaya. Ini ada KIP kuliah yang bisa meraih mimpi kalian. Terima kasih banyak dan saya berharap informasi ini bisa disebarluaskan juga ya kepada adik-adiknya, sanak saudaranya, teman-teman sekolahnya terkait dengan
fasilitas bantuan pemerintah KIP kuliah untuk kepada kelompok masyarakat miskin. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepadamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas penyampaian materinya. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Kami buka untuk 2 termin pertanyaan. Dalam setiap 1 termin ada 3 pertanyaan dari para hadirin. Bagi yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Sebelumnya, mohon maaf izin Bapak untuk pertanyaannya, apakah mau ditampung terlebih dahulu atau mau dijawab langsung? Saya lebih bagus jawab langsung aja, supaya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang, tidak perlu ditanyakan lagi. Baik. Sesi termin 1 kita buka. Kepada Ibu Lutfia, SMA Negeri 1 Bantul, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari SMA Negeri 1 Bantul. Saya merupakan siswi kelas 12 dari dari SMA Negeri 1 Bantul. Saya izin bertanya, apabila saya mendaftar KIP kuliah di web Kemendikbud sekarang, apakah diperbolehkan, mengingat saya belum mendaftar kuliah dan belum diterima di PTN. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung jawab ya. Baik, gini deh. Pendaftaran KIP seperti yang saya jelaskan tadi itu, anak-anak kelas 12 sudah bisa mendaftar KIP kuliah walaupun belum diterima di perguruan tinggi. Gitu ya. Tapi untuk kalau misalnya, Pak, saat ini bisa nggak? Ya nggak bisa, kan belum dibuka pendaftarannya. Tadi periode pendaftarannya dibuka, biasanya kita itu dibuka nanti bulan Februari tahun 2024. Ya, jadi kan tahun 2024 Februari kan belum jadi mahasiswa kan, baru masih di kelas 12 kan. Tapi apakah boleh mendaftar? Boleh. Ya, selagi pendaftaran KIP kuliah sudah dibuka, gitu ya. Dan dibukanya itu tadi biasa kita mulai bulan Februari, atau lihat saja gini deh. Lihat periode pendaftaran di SNBP, gitu ya. SNBP kan misalnya kalau saya tidak salah tanggal 13 Februari. Berarti kalau tanggal 13 Februari kita itu tanggal 12 berarti 12 Februari itu sudah bisa mendaftar KIP kuliah. Seperti itu. Oh ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian dilanjut kepada Ibu Nunung Nurbeti, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Pak, saya guru BK dari SMA Islam Al-Ma'arif Singosari Malang, Jawa Timur. Saya senang sekali ada kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ini terkait dengan pengalaman pendaftaran siswa kami melalui KIP kuliah nih. Ada pengalaman seperti ini. Ketika data keluarga siswa kami tersebut tidak tercantum di DTKS maupun di P3KE. Nah, ini apakah memang benar kemungkinannya kecil untuk mendapatkan KIP kuliah tersebut? Itu Pak yang kami tanyakan. Karena berdasarkan pengalaman ternyata memang ada semacam perbandingan dari yang sudah terdata dan yang belum. Ini akhirnya kami memperoleh kesimpulan bahwa yang tidak terdata ini akhirnya memang kemungkinannya kecil seperti itu. Nah, untuk bisa memperbesar peluangnya ini kira-kira bagaimana gitu Pak? Karena untuk data di kelurahan atau kantor desa ini untuk bisa sampai menjadi
tercantum di DTKS maupun P3KE itu beberapa kali kami usahakan sangat sulit. Seperti itu, Pak. Ngatur nuwun, Mbak. Oke, baik. Saya langsung ya. Jadi gini, terkait dengan syarat pendaftaran KIP kuliah, itu yang saya sebutkan tadi itu adalah urutan prioritas, itu betul. Itu kita urutan prioritas. Namun bahwa apakah anak yang tidak terdata dalam DTKS, apakah anak yang tidak ber-KIP waktu SMA, apakah anak yang tidak terdata dalam data P3KS, apakah punya peluang untuk mendapatkan KIP kuliah? Punya. Jawabannya saya ingin sampaikan punya. Hanya saja memang kan terkait dengan data kemiskinan ini kan sudah didata secara juga by sistem gitu ya. Artinya Kemendikbud selaku user atau pengguna data dan terkait dengan data kemiskinan itu kan sebetulnya ranahnya ada di Kemensos gitu. Artinya kita sebagai pengguna data yang ada di Kemensos. Artinya Kemensos juga ingin memastikan bahwa seluruh warga yang miskin harusnya terdata dalam DTKS. Dan memang itu yang dilakukan oleh Kemensos. Di Kemensos itu sudah sekarang itu pokoknya semua yang ada dalam DTKS pasti dia tidak mampu. Kenapa? Karena mereka ini miskin gitu. Makanya dia terdata dalam DTKS. Persoalan kemudian memang sulit bagaimana masuk dalam DTKS. Memang proses-proses masuk dalam DTKS juga tidak segampang membalikan telapak tangan gitu kan, karena memang ada proses-proses musyawarah warga dulu diusulkan oleh pemerintah kelurahan atau desa, dibawa ke kabupaten, dinas kabupaten gitu, nanti kabupaten nanti kirimkan ke pusat. Memang tidak mudah. Namun tapi bahwa karena regulasi kita bahwa terkait dengan data orang miskin itu ada dalam DTKS dan P3KE dan ber-KIP waktu SMA-nya, itu sudah aturan gitu. Sehingga mereka itu memang kita prioritaskan. Gitu. Kita prioritaskan. Artinya ini juga sebetulnya warning juga kepada misalnya pemerintah gitu ya, misalnya pemerintah desa kelurahan atau di Kemensos, bahwa kok ada orang miskin, dan ini juga kami sampaikan saat kami rapor-rapor, kami sampaikan kok ada orang miskin tidak dalam DTKS. Ini kan sebetulnya bahan evaluasi juga. Kenapa? Harusnya kan yang namanya orang miskin harus ada dalam DTKS dong. Gitu. Walaupun dia belum terima bantuan, tapi dia harusnya semua orang miskin wajib terdata di DTKS. Tetapi atas pertanyaan Ibu tadi, apakah dia tidak terdata dalam DTKS, dia tidak ber-KIP waktu SMA-nya, dan dia tidak terdata dalam P3KE, apakah masih punya kemungkinan? Saya jawabkan secara tegas bahwa sangat memungkinkan. Toh persyaratan yang tadi itu adalah bukan satu-satunya gitu. Itu atau KIP atau DTKS atau P3KE atau panti asuhan atau gitu. Itu semua atau gitu. Atau kalaupun semua tadi itu yang saya sebutkan tidak ada, maka kita bisa lihat dengan surat keterangan orang tua yang tidak mampu. Itu sangat mungkin. Itu akan dilakukan verifikasi oleh perguruan tinggi pendampingan yang berkait waktu SMA-nya adalah TKS, PTKS sudah by system. Yang tidak by system hanya satu, anak dari panti asuhan dan surat keterangan SKTM yang ada kelurahan dan desa. Tapi selain dari itu sudah tadi integrasi. Artinya ini masukan buat kami juga ya, biar kami saat kami rakor dengan Mensos gitu, kami sampaikan bahwa tol luang yang besar dan tidak ragu-ragu tentunya bahwa mereka ingin mau kuliah karena tidak terdata. Yeah. Tetapi sekali lagi ya, dari sekalian jangan ragu, kalaupun tidak terdata dalam DTKS masih sangat dimungkinkan untuk mendaftar dan diseleksi oleh perguruan tinggi kalau betul-betul layak bisa diterima. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir di sesi termin 1, yaitu untuk Ibu Siti Fatona. Dipersilahkan.
Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Negeri 1 Jenangan Ponorogo. Tadi yang disampaikan oleh Bu Betty terkait dengan apa itu KIP-nya anak-anak yang di desa itu Bapak, itu progresnya memang sekolah tidak tahu Bapak. Jadi apa itu kalau seandainya anak belum mempunyai KIP ya dari sekolah itu menyarankan anak untuk mencari ke desa. Nah, kadang desa itu kurang tanggap sehingga ketika kita menyampaikan kepada anak itu, Bu, ini di desa itu seperti ini. Lah, anak-anak itu akhirnya saya suruh langsung ke dinas sosial, Bapak. Lah di dinas sosial kan karena di desa itu tidak ditindaklanjuti, akhirnya itu kadang nomor DTKS-nya juga tidak keluar kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua gini Bapak, yang perlu saya sampaikan, yang tahun kemarin ada beberapa anak saya itu kan diterima KIP kuliah. Nah, dari 5 anak, yang 3 anak itu memang anak yang tidak mampu, Bapak. Jadi satu ibunya itu kena sakit kanker dan apa itu rumahnya itu jadi satu dengan gereja. Terus yang satunya itu bapaknya itu tidak bekerja, ibunya itu juga agak sakit-sakitan kan gitu ya. Terus yang satunya itu Bapak, anaknya itu kena sakit emah dan ibunya itu tuh tidak bekerja, bapaknya tidak bekerja. Lah akhirnya kemarin itu mau mengikuti di perguruan. Nah, kemarin ketika di pengumuman Bapak itu diterima ketika pengumuman SNBP itu diterima sebagai mahasiswa KIP kuliah. Ternyata Bapak, ketika pelaksanaan setelah hari registrasi, anak tersebut harus membayar sekitar 3 juta sekian gitu. Nah, ketika membayar 3 juta sekian itu, anak-anak kelabakan Bapak. Jadi itu mohon nanti apa itu penjelasannya. Terus kalau seandainya kejadian seperti itu tadi itu nanti bagaimana? Akhirnya 3 anak ini tidak jadi melanjutkan Bapak. Nangis geruk-geruk itu kemarin Bapak kan karena KIP-nya di perguruan tingginya itu harus membayar. Di UNED Jember itu harus membayar 1 juta berapa kan gitu. Terus di UTM Trunojoyo yang satu harus membayar 3 juta, yang satunya harus membayar 2.600.000 Bapak. Nah, ibunya itu kena sakit kanker dan kan karena ada kendala seperti itu akhirnya anaknya tidak jadi kuliah Bapak gitu. Nggih, saya mohon pencerahannya Bapak, semoga nanti ke depannya saya bisa mengurai apa nanti yang dibantu oleh sekolah untuk anak tersebut. Nggih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, makasih Bu Siti Fatona. Betul Bu. Pertama terkait dengan syarat pendaftar KIP kuliah seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah atau gitu ya, sehingga memang ketika dia tidak ber-KIP waktu SMA-nya, tidak dalam TKS, tidak masuk dalam P3KE, itu masih sangat dimungkinkan untuk dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu secara ekonomi gitu ya, dibuktikan dengan penghasilan orang tuanya tidak lebih dari 4 juta. Itu harusnya pemerintah kelurahan sih harusnya tidak apa ya, harus tanggap juga ya, karena memang itu di regulasi kita sampaikan gitu. Ini mungkin apa ya, nanti mungkin kami saat rakor-rakor juga dengan Kemensos gitu ya, bisa kita bantu sampaikan bahwa harusnya bagi masyarakat yang tidak terdaftar DTKS, sebetulnya kalau untuk mendaftar KIP kuliah masih sangat dimungkinkan dengan dibuktikan dengan SKTN. Itu ya Bu. Kalau suratnya sudah Bapak, kalau suratnya itu kemarin saya menyarankan anak-anak itu untuk meminta SKTM sama SKPOT Bapak. Jadi kalau SKTM-nya itu adalah tidak mampu, SKPOT-nya itu adalah keterangan orang tua. Nah itu Bapak, dan semua itu kebanyakan di bawah 600.000 Bapak, kan karena ya apa itu kerjanya rog-rog asem gitu, terus kan karena ibunya sakit jadinya kan terkendala itu juga gitu. Ya artinya bahwa dia bisa mendaftar KIP kuliah, silakan apalagi sudah ada. Nah, terkait dengan lulus seleksi ya, lulus seleksi dan dia mendaftar KIP kuliah, ini harus kita clearkan juga Bu. Maksudnya begini, mohon maaf ini ada yang bocor.
Panitia mungkin bisa di. Oke, baik. Gini Bu, terkait dengan anak yang lulus seleksi masuk perguruan tinggi dan dia juga pendaftar KIP kuliah, itu adalah bukan, sebetulnya dia belum lulus KIP kuliah Bu. Mereka itu adalah posisinya adalah lulus seleksi perguruan tinggi dan dia mendaftar KIP kuliah gitu. Itu ya. Jadi sudah lulus masuk perguruan tinggi dan dia mendaftar KIP kuliah juga. Jadi memang di sana itu dinotifikasi di kartu seleksi itu adalah Anda lulus seleksi SNBP misalnya atau SNBP dan Anda mendaftar KIP kuliah gitu. Ingat, setelah posisi seperti itu tidak serta-merta dia langsung menerima KIP kuliah. Akan diseleksi lagi oleh perguruan tinggi, kan namanya pendaftar, Bu. Ya kan? Kan anak itu pendaftar, namanya pendaftar itu di semua kan itu namanya daftar PNS, kan kita daftar semuanya, siapa aja bisa mendaftar, tapi apakah pendaftar bisa lulus PNS belum tentu. Pendaftar misalnya ikut P3K, lulus P3K belum tentu, gitu kan? Ya sama dengan KIP kuliah juga ini. Itu sekali lagi setelah itu akan diseleksi lagi oleh perguruan tinggi terkait dengan status ekonominya gitu, masih diseleksi status ekonomi dan tentunya juga terkait dengan ketersediaan kuota di masing-masing perguruan tinggi. Gitu ya, Bu. Nah, terkait dengan pada akhirnya memang karena seleksi masuk perguruan tinggi terus setelah itu melakukan registrasi, terus perguruan tinggi kan harus ada proses pendaftaran dulu nih. Memang di beberapa perguruan tinggi, Bu, dia pending dulu pendaftaran disuruh membayar bantuan biaya UKT-nya. Kalau dia pendaftar KIP kuliah, ada beberapa perguruan tinggi ya, atau beberapa perguruan tinggi juga disuruh membayar dulu, tapi jika nanti dia akan lulus seleksi dan terima KIP kuliah, maka biaya yang sudah dibayarkan itu akan dikembalikan oleh perguruan tinggi. Gitu ya, Bu. Kalau dia nanti pada akhirnya dia terima KIP kuliah dan uang yang sudah dia bayarkan itu dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Itu ya, Bu. Tapi ada juga perguruan tinggi begini, Bu. Perguruan tinggi itu dia nolkan dulu UKT-nya, jadi dia tidak tagihkan dulu karena dia daftar KIP kuliah. Dia seleksi dulu, mereka seleksi, kalau dia mau kriteria ya udah dia tetapkan sebagai penerima KIP kuliah, tapi kalau dia tidak mau kriteria sebagai penerima gitu ya, ya udah setelah itu dia diminta dibayar gitu, anaknya gitu. Jadi ada yang membayar duluan, ada yang membayar belakangan. Kalau yang sudah membayar duluan dan ditetapkan sebagai penerima, itu dikembalikan uangnya. Tapi kalau dia tidak membayar duluan, terus diseleksi dan tidak lolos seleksi sebagai penerima KIP kuliah, maka setelah itu anaknya baru disuruh untuk membayar UKT. Gitu ya, Bu. Terima kasih. Baik, selesai sudah sesi diskusi pada termin pertama. Selanjutnya yaitu memasuki sesi termin kedua. Kami ambilkan 3 pertanyaan, 1 dari yang raise hand dan yang 2 pertanyaan dari kolom chat. Untuk selanjutnya yaitu kepada Ibu Windarsih, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas. Iya, betul. Suaranya kurang jelas, Bu. Nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran. Kayaknya itunya enggak. Ini dalam ruangan ya? Menggema, Bu. Menggema. Saya lihat ya. Kedengaran suaranya. Maaf Bu, bisa diulangi pertanyaannya?
Maaf, Ibu, sebelumnya Pakai kolom chat, jika terkendala kolom chat bisa aja deh, Bu. mengisi di kolom chat saja, Bu. Sambil menunggu pertanyaan dari Ibu Widarsih, izin Bapak saya membacakan beberapa pertanyaan yang dari kolom chat. Yang pertama itu dari Dita Kurniasari. Izin bertanya, apabila tahun 2023 sudah mendaftar KIPK dan sudah kuliah di PTS, apakah tahun depan bisa mengajukan kembali KIPK? Terima kasih. Oke, jadi gini, KIP kuliah itu hanya untuk mahasiswa baru, gitu ya. KIP kuliah itu hanya untuk mahasiswa baru. Jadi kalau sudah mahasiswa ongoing gitu, dia tidak bisa lagi menerima KIP kuliah kecuali, gitu ya, kecuali ada yang mundur di perguruan tinggi itu bisa digantikan memang. Itu jadi KIP kuliah itu memang kita ada proses penggantian, tapi penggantian itu nanti di semester dasalnya, gitu. Eh, eh, Terkait dengan mahasiswa ongoing ya, tapi masih ruang itu masih ada, tapi sangat kecil kemungkinan kecuali ada yang mundur gitu kan. Tapi kalau tidak ada yang mundur ya tidak bisa. Jadi KIP kuliah itu sebetulnya hanya untuk menyasar mahasiswa. Demikian. Baik, Kecuali terima kasih dia Bapak. mundur, Selanjutnya kecuali gini, Maila dari Mbak, kecuali dia anak ya. kecuali anak itu mau mendaftar ulang kembali, dimungkinkan berarti start dari awal mungkin gitu ya. Misalnya dia tahun lalu daftar di PTS, terus tahun depan dia mundur di PTS itu dan daftar lagi di perguruan tinggi lain gitu. Itu boleh. Tapi berarti statusnya sudah jadi mahasiswa baru ya, itu maksudnya. Itu boleh, itu sangat bisa dimungkinkan. Baik, Bapak. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Ibu Windarsi, yaitu alumni 2023 sudah lolos SNBP 2023, pendaftar KIPK 2023, tetapi tidak lolos saat ini membayar putaran lagi, apa cukup menunggu keputusan? Untuk kan sekarang 2023 sudah selesai. Artinya pengumuman seleksi di tahun 2023 ini sudah selesai. Ya itu tadi ya, kalau tidak terima di tahun ini gitu ya, jelasnya berarti di tahun 2024 ya bukan lagi mahasiswa kan, itu bukan sebagai terima, kecuali tadi kondisinya di perguruan tinggi itu ada yang mundur dan oleh perguruan tinggi dilakukan lagi seleksi dan bisa terjaring sebagai mahasiswa penerima pengganti dari KIP kuliah. Jadi ini juga yang harus kami clearkan ya Bu, maksudnya seperti tadi yang ditanya oleh Ibu yang dari Jember ya, bahwa itu kan sebetulnya memang dia lulus seleksi gitu ya. Memang di kartu di notifikasi lulus seleksi itu tertera di sana. Misalnya Anda lulus seleksi SNBP atau Anda lulus seleksi SNBP dan pendaftar KIP kuliah. Pendaftar gitu ya, pendaftar. Artinya namanya pendaftar itu masih ada ruang lagi dilakukan seleksi. Jadi seleksi terkait dengan apakah betul-betul dia masuk prioritas penerima KIP kuliah, dan tentunya perguruan tinggi akan melakukan verifikasi terkait dengan ketersediaan kuota di masing-masing kota. Jadi seperti itu Bu, pendaftar KIP kuliah yang lulus seleksi itu belum secara otomatis dia lulus penerima KIP kuliah juga. Demikian, mudah-mudahan bisa terjawab apa yang ditanya sama Ibu. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir untuk sesi termin 2 yaitu dari Meila dari SMA Negeri 15 Semarang. Izin bertanya untuk materi yang terkait pendaftaran menggunakan yang tidak aktif, mohon menjelaskan kembali yang lebih jelas. Terima kasih. Maksudnya, yang misalnya ada akun yang tidak aktif. Ya, sepertinya seperti itu, Pak. Misalnya begini, kalau misalnya ada akun tahun lalu gitu ya, misalnya mau mendaftar tahun 2024 nih, ya pendaftar KIP kuliah juga tahun 2023 gitu. Dan di tahun 2024 ingin mendaftar lagi gitu ya. Dan tapi statusnya nanti sebagai mahasiswa baru ya.
itu bisa memperbaharui akunnya. Boleh. Itu akunnya bisa diperbaharui di sistem KIP itu bisa namanya memperbaharui akun. Demikian. Melihat antusiasme dari para peserta, mohon maaf sebelumnya, apakah Bapak berkenan untuk menambah satu termin lagi, Pak? Boleh, boleh. Boleh. Oke, saya ambilkan pertanyaan 2 dari kolom chat dan 1 dari yang raise hand ya, Pak. Termin terakhir ini ya. Ini selagi mau rapat. Baik, untuk Mbak Aisyah Indah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Indah, siswi dari SMA Negeri 1 Singasari. Di sini saya izin bertanya. Kalau misal saya mendaftar ke IPK dan diterima di PTN jalur SNBT, kemudian di sisi lain saya juga diterima di kedinasan, dan orang tua saya menyuruh saya untuk ke sana. Kemudian otomatis kan saya lepas PTN gitu, Pak. Kemudian ketika saya lepas PTN itu, apakah saya akan dapat sanksi atau denda dari KIPK tersebut? Terima kasih dan mohon jawabannya. Ini maksudnya kalau saat Anda mendaftar, ada yang mendaftar itu tidak dikenakan sanksi, tidak ada sanksi. Kalau saat mendaftar ya, kalau jadi bisa mendaftar dan lulus seleksi, nanti sebelum ditetapkan sebagai penerima ya monggo saja gitu. Dan kalaupun Anda ditetapkan sebagai penerima gitu ya kalau dan lulus kedinasan itu ya mau tidak mau perguruan tinggi harus mengembalikan ke kas negara dan Anda juga harus mengembalikan kas negara terkait dengan biaya hidupnya. Kalau lulus kedinasan di semester itu ya, di tahun itu. Berarti kalau misalnya itu saya melepas PTN tersebut, berarti saya juga harus mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan oleh pihak KIPK tersebut kah, Pak? Iya, saat itu ya, saat itu misalnya nih tahun depan udah satu semester ternyata ditetapkan sebagai penerima, tapi ternyata lulus kedinasan, gitu. Itu nggak boleh. Jadi kalau mau kedinasan ya udah berarti harus mengembalikan di KIP kuliahnya. Karena kan kedinasan itu sebenarnya sudah ditanggung oleh negara kan, makanya Iya, tidak Pak. dia betul. Jadi Itu dimungkinkan. biayanya kalau boleh tahu apakah mengembalikan 2 kali lipat atau sesuai dengan Sesuai yang diterima. Oh, yang diterima. sesuai yang diterima. Betul. Itu untuk informasi lebih lanjutnya, kalau misalnya ya saya seperti itu apakah dikabari oleh pihak sananya atau bagaimana? Oleh perguruan tinggi pasti. Perguruan tinggi akan menyampaikan terkait dengan bahwa karena kan kita kan setiap itu kan kita melakukan verifikasi data ya terkait dengan kan di database kita kan sudah ada juga kan misalnya nomor handphone, dan perguruan tinggi juga pasti punya database juga terkait dengan anak-anak ya atau adik-adik yang kuliah di perguruan tinggi tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya, Bapak. Baik, selanjutnya untuk M. Naufal dari SMA Negeri 3 Tuban, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Ya, baik. Saya Muhammad Naufal Azmi dari SMA Negeri 3 Tuban. Saya ingin bertanya, mungkin ini juga dari teman-teman yang lain nih, pertanyaannya sama, dan saya mewakili teman-teman ingin bertanya apakah berapa kuota yang diterima dari KIPK? Mungkin dari tahun 2023 tahun lalu itu ada 1 juta tadi yang mendaftar dan yang terverifikasi berkasnya hanya 600.000. Nah itu berapa persen yang diterima dalam KIPK kuliah? Terima kasih Bapak. Baik, kuota kita tahun ini ada 200.000 penerima. Nah coba dihitung aja. Dari kalau tadi berkas lengkap yang mendaftar 1 juta, terus yang berkas lengkap itu ada 600, kalau di 200.000 berarti berapa persen? Sekitar 30% ya. 30% yang berkas lengkap dikotakan untuk penerima KIP secara nasional ya, secara nasional itu. Berarti yang menjadi prioritas itu tadi yang mempunyai KIPK yang Betul. sudah punya terus PKH dan
Betul, bagian tadi itu menjadi DTKS. prioritas utama, Pak ya. Betul, Ya. prioritas utama. Ya, mungkin sudah itu aja, Pak, dari saya. Ini mungkin saya titip pesan juga ya untuk memastikan adik-adik sekalian sebelum mendaftar seleksi dan mendaftar juga sudah mendaftar KIP kuliah ya, supaya jangan ketinggalan nanti di database sebagai Anda pendaftar KIP kuliah juga mengikuti seleksi SNPMB, baik SNBP maupun SNB. Itu ya, Dek. Baik, pertanyaan terakhir di sesi termin 3, yaitu pertanyaan dari Ibu Dorotul Alwiyah, yaitu bagaimana cara mendapatkan kartu KIP padahal siswa sudah terdata di DTKS, mengingat kartu KIP menjadi syarat untuk dilampirkan berkas saat lulus seleksi perguruan tinggi. Sebetulnya KIP itu bukan didapatkan kartu gitu ya, itu kan sebetulnya juga diseleksi oleh sebetulnya di satu Pokja juga kita di Pusat Layanan Pembinaan Pendidikan ada program Desa Pintar Jenjang Sekolah itu sebetulnya yang ber-KIP itu adalah masyarakat yang ada dalam DTKS. Jadi kalau dia terdaftar dalam DTKS itu diseleksi lagi oleh pihak Kemendikbud untuk mendapatkan KIP waktu SMA sepanjang dia terdaftar dalam DTKS. Karena di PIP itu dia ada dua kondisi. Satu, terima PIP dan dia dapat kartu adalah masyarakat atau siswa-siswi yang terdata dalam DTKS. Ada juga penerima PIP tapi dia tidak terima kartunya adalah siswa-siswi yang terima PIP tapi dia tidak terdata dalam DTKS. Kuncinya sebetulnya adalah bagaimana kita mendorong masyarakat gitu ya agar memastikan datanya terdata dalam DTKS. Cuman DTKS juga ini kan sebetulnya ada data yang berjenjang, mulai dari kelurahan, rembuk warga, dari kelurahan, terus ke kabupaten gitu. Nanti kabupaten mengirimkan data. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan KIP waktu SMA. Dan satu hal lagi sebetulnya ya, Mbak Niken, di sistem KIP kuliah itu yang ber-KIP waktu SMA-nya itu adalah data yang sudah terintegrasi dengan Sipintar. Itu terintegrasi dengan Sipintar, yang apa yang ada di Sipintar itu kita tinggal dapatkan. Itu demikian. Terima kasih, Mbak Niken. Baik, Bapak, terima kasih. Bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya bisa bertanya di grup masing-masing. Permisi Bapak, apakah boleh materinya nanti di-share di panitia? Ya. Baik, terima kasih Pak. Tidak terasa sesi diskusi telah selesai. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan pada webinar siang hari ini. Pendidikan tinggi memiliki potensi memberikan dampak positif tercepat dalam membangun SDM yang unggul dengan bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi, memerdekakan banyak mahasiswa untuk meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya untuk menyampaikan materi di acara webinar KIPK siang hari ini. Terima kasih juga kepada peserta yang antusias dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Akhir kata dari saya, Niken Orisa, selaku moderator, pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin pamit ya. Saya kembalikan Ini kayaknya bagus. kepada MC. Ini kayaknya bagus foto bersama nih. Oke, alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih banyak atas narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menutup acara pada hari ini,
Kami mohon untuk teman-teman semua maupun hadirin untuk on-cam. Kami ingin mendokumentasikan kegiatan pada pagi hari ini. Ayo. Bagi teman-teman yang memungkinkan untuk silahkan untuk on-cam. Untuk sesi dokumentasi akan dipandu dengan seksi PDD. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Kami kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada seksi PDD. Sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Bapak Munika selaku pemateri acara pada pagi hari ini. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Baik, berikut ini sertifikat untuk Bapak Munika. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk pagi hari ini. Semoga apa yang didapatkan pada pagi hari ini memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga sertifikatnya. Terima kasih juga kepada Mas Adit Triyono. Apakah Mas Adit masih di ruangan? Masih, Mbak. Kemudian penyerahan sertifikat kepada Mas Adi Triyono selaku pemateri pertama pada pagi hari ini. Berikut kami lakukan sertifikat untuk Mas Adit sebagai pemateri pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Adit pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Adit. Ya, sama-sama. Terima kasih, Mbak. Sesi penyerahan sertifikat sudah selesai. Saat ini kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih
atas partisipasi dari hadirin pada pagi hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kesalahan kata atau perbuatan yang kami perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih semua ya. Ya. Terima kasih. Untuk informasi yang terupdate nanti akan kami share di grup. Nanti.